Malam, selamat datang Mbak Nisa. Silakan masuk. Iya, terima kasih. Ya, silakan duduk Mbak Nisa. Iya, terima kasih. Selamat siang Mbak Nisa. Iya. Gimana, sudah nyaman duduknya? Siang, udah nyaman. Oke. Oke, sudah. Gimana perasaan Mbak Nisa hari ini? Perasaan saya hari ini kayak agak kurang enak ya, karena mungkin semalam saya tidurnya kurang. Oh gitu, emangnya Mbak Nisa tadi malam ngapain aja? Semalam selesai kuliah, langsung house life. Baru tidur, bisa tidur dini hari. Oh gitu, oke. Sebelumnya saya mau berterima kasih ya kepada Mbak Nisa karena Mbak Nisa sudah bersedia meluangkan waktu untuk datang ke sini melakukan konseling bersama saya. Iya. Di sini saya sebagai konselor dan Mbak Nisa sebagai konseli yang nantinya Mbak Nisa bisa menceritakan semua permasalahan yang Mbak Nisa alami secara lebih terbuka, dan Mbak Nisa nggak perlu takut ya karena saya akan menjaga privasi dan rahasia dari Mbak Nisa. Ya, Oke. gitu. Untuk sesi konseling pada hari ini kita sepakati selama 30 menit cukup? Ya, cukup. Baik. Pastikan Mbak Nisa kesini membawa harapan ya. Kira-kira apa yang Mbak Nisa harapkan dari sesi konseling hari ini? Saya harap di sesi konseling hari ini saya bisa menyelesaikan permasalahan saya yang mengganggu akhir-akhir ini. Baik, bisa diceritakan mungkin permasalahan dari Mbak Nisa? Aku akhir-akhir ini merasa capek banget, kegiatanku kayak banyak banget dan nggak bisa diatur gitu kegiatannya. Oke, jadi Mbak Nisa ini lagi ngerasa kewalahan ya sama semua aktivitas yang Mbak jalani gitu. Iya, karena aku kuliah PPG, jadi tutor, dan juga ngerangkep jadi house life. Jadinya mungkin kurang tidur, sering pusing, pegel-pegel juga gitu. Oh gitu ya, berarti Mbak Nisa ini cukup padat banget ya jadwalnya, dan mungkin hal itu nggak gampang ya bagi Mbak Nisa untuk menjalani hari padat seperti itu. Iya. Boleh diceritain sedikit biasanya Mbak Nisa ini satu hari ngapain aja? Kalau hari-hari biasanya saya PPG, kuliah, itu nanti sampai sore, terus nanti dilanjut lagi jadi les. Biasanya lesnya itu kalau ada PPG-nya ada waktu PPL, berarti saya mulai les jam 5 nanti sampai jam 8. Kalau nggak ada, berarti nanti saya mulai dari jam 2 sampai jam 9 biasanya gitu. Kalau nggak itu jam 8 juga gitu. Terus nanti dilanjut lagi house life. Tapi nanti house life-nya tergantung lagi sama instansi. Kadang mintanya tengah malam ada, jadwal yang tengah malam, ada yang jadwal dini hari juga begitu. Begitu ya. Jadi dari pagi sampai malam ini Mbak Nisa terus aktif ya dan punya banyak kegiatan dalam satu hari. Iya, benar. Dan aku ngerasa sekarang mulai kewalahan karena banyaknya kegiatan, nilai kuliah juga mulai turun, materi-materi untuk les juga nggak saya pegang, jadinya lesnya kurang efektif begitu. Oke, ketika Mbak Nisa merasa kewalahan dan kecapean, apa yang paling Mbak khawatirkan dari kondisi itu? Aku khawatir nggak lulus tepat waktu, dan juga ngecewain orang tua sih tentunya. Oke, perasaan apa yang biasanya mungkin muncul pada saat Mbak Nisa memikirkan ketakutan itu? Cemas, kepikiran terus, OVT ya biasanya gitu. Jadi kurang fokus juga dalam segala hal. Oke, jadi bisa dari cerita yang Mbak sampaikan ini bisa saya ambil kesimpulan bahwa aktivitas padat yang Mbak Nisa jalani dalam satu hari ini membuat Mbak Nisa itu merasa kecapean ya dan kewalahan, kemudian menimbulkan penurunan nilai kuliah gitu dan menimbulkan kecemasan karena takut tidak memenuhi harapan orang tua gitu. Iya benar. Aku cuma pengen bisa bagi waktu lebih rapi, ada waktu istirahat tentunya dan juga kerjaan tetap jalan. Oke, dari semua hal yang Mbak sampaikan tadi, mana yang menurut Mbak Nisa ini paling mendesak untuk diperbaiki lebih dulu? Mungkin menurut saya sih jam istirahat ya, karena kalau jam istirahatnya teratur, jadi semuanya itu berjalan lancar. Tapi kalau nggak teratur itu jadi bisa berantakan.
Baik, jadi yang ingin Mbak Nisa capai itu bisa mengatur ulang waktu agar ada keseimbangan antara kuliah, kerja dan istirahat, begitu. Iya, aku cuma pengen lebih teratur aja. Baik, jadi tujuan konseling kita pada hari ini adalah membantu Mbak Nisa untuk mengatur ulang waktu dan memperbaiki pola istirahat begitu ya, supaya Mbak Nisa ini tetap produktif tapi juga punya waktu buat istirahat. Iya, Apakah benar. itu sesuai? Ya, benar, itu udah pas banget. Oke, kalau kita lihat bersama, sebenarnya Mbak Nisa ini tuh bukan nggak mampu, justru Mbak Nisa itu terlalu memaksakan diri untuk bekerja tanpa jeda. Iya ya, aku juga baru sadar itu karena aku kayaknya kurang memahami badanku sendiri. Menurut Mbak Anissa, kalau pola ini terus berlanjut, apa kemungkinan dampak yang bakal terjadi ke diri Mbak Anissa? Mungkin kesehatanku yang mulai drop sama nilai kuliah sih itu pasti. Nah, itu makanya penting ya bagi Mbak Anissa buat punya cara baru, bukan kerja lebih keras, tapi kerja lebih teratur gitu. Oke, kita coba pikirkan langkah kecil ya, yang realistis dari semua aktivitas Mbak Anissa, mana yang paling bisa mulai diatur lebih dulu. Mungkin jam malamnya saya bisa mengurangi jam live-nya. Nanti saya minta koordinatornya untuk mengurangi jam malam saya karena kan pasti mempengaruhi banget untuk hari berikutnya gitu. Baik, dan kita buat langkah konkret ya. Mulai minggu ini saya minta Mbak Nisa bisa menetapkan jadwal batas waktu jam istirahat dan membuat jadwal untuk berhenti dari kegiatan live dan persiapan materi. Ya, aku mau berhenti kegiatan itu mungkin maksimal jam 10 malam. Baik, jadi jam 10 malam itu batasan yang Mbak Anissa tetapkan sendiri ya. Iya. Nah, kemudian sedikit saya jelaskan, kalau Mbak Anissa ini kurang tidur dan beraktivitas secara berlebihan, bisa memicu stres, bahkan menurunkan konsentrasi dan membuat fisik Mbak Anissa ini jadi tidak nyaman, seperti migrain, sakit kepala, atau sakit punggung yang Mbak Anissa rasakan ya. Nah, jadi dengan tidur cukup dan jadwal yang lebih teratur, Mbak Nisa ini bisa otak dan tubuh Mbak Nisa bisa punya kesempatan untuk pulih begitu. Iya, baik-baik. Ya, saya bakalan coba mulai hari ini nanti membatasi jam malam dan mulai istirahat di jam 10 malam. Oke, saya mengapresiasi kesediaan Mbak Nisa untuk adanya perubahan dalam diri Mbak Nisa. Kesadaran Mbak Nisa ini penting ya untuk menjaga diri Mbak Nisa sendiri gitu. Kita tidak menargetkan langsung Mbak Nisa untuk langsung berubah gitu, tapi kita berharap Mbak Nisa ini bisa konsisten dengan perubahan yang akan Mbak jalani ya. Lalu kita bisa evaluasi bersama di pertemuan berikutnya. Ya, baik. Terima kasih. Saya jadi lega akhirnya dan semakin buat saya yakin untuk mencoba hal-hal yang tadi dan aku juga nggak ngerasa sendiri lagi. Terima kasih. Sama-sama, saya juga berterima kasih ya sama Mbak Nisa karena Mbak Nisa ini sudah terbuka sama saya, terus juga punya keinginan untuk mencoba berubah. Kalau begitu kita cukupkan sesi hari ini. Terima kasih sudah datang dan meluangkan waktu. Iya, terima kasih. Saya pamit dulu. Hati-hati Mbak Nisa. Iya.